Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qita'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaq rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sohibul Wilayah, Ketua DKM Lukmanul Hakim, Musola Lukmanul Hakim beserta jajaran pengurusnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, pembina dari DKMT Puri Nirwana ya, yang sebanyak katanya tadi sudah terrekrut 10 majlis taklim, yaitu guru kita bersama, kakak saya, saudara saya ya, yaitu Umi Aas. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, diberikan kesabaran, ketabahan ya Bu ya, dalam rangka nih menjaga ibu-ibu semua. Ngabina mah kudu ngajaga ya, padahal mah urangnya jagaannya. Jadi saling menjaga ya Bu ya. Nah, doakan selalu, mudah-mudahan Umi ini insya Allah selalu sehat, paling utama Uminya insya Allah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua BKMT, yaitu Umi Tika, ini sekaligus Ketua Majelis Taklim dari Al-Muhajirin ya, beserta para pengurusnya, jajaran pengurusnya, dan juga para pengurus BKMT, para ketua Majelis Taklim, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Lukmanul Hakim, Ibu Hera ya, Ibu Hera beserta jajaran pengurusnya. Mungkin yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu ya, Ketua Majelis Taklim, karena terkait juga dengan waktunya kebanyakan kalau disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga para Ketua Majelis Taklim yang berada di ruang lingkup BKMT, mudah-mudahan Allah jaga selalu kesabaran dan ketabahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus, yang terkhusus, yang saya sayangi, yang saya cintai ya, ibu-ibu jemaah yang sudah sama-sama, umi-umi semua izin ya, izin berdiri biar ada segeran gitu ya. Gitu. Nah, kalau lebaran masih ada tandanya, ini di rumah kaleng kongwan sudah ganti raginan apa masih biskuit isinya? Jujur Mi, jujur masih biskuit ya? Belum ganti raginan? Hah? Hah? Oh nggak beli kongwan, jujur, jujur bener ibu-ibu, jujur atau ini Maya? Katanya kalau biskuit kongwan masih isinya masih asli, berarti lebaran masih ada. Jadi masih minal izin wal faizin gitu ya. Kalau sudah habis mah biasanya kongwan sudah ganti jadi rangginang. Kalau mau habis pisan sudah habis, itu rangginang tinggal rengsekan, kata orang kampung kandang, remekan, rengsekan gitu ya. Nah makanya hari ini masih dalam rangka minal izin wal faizin,
Saya juga masih banyak yang belum ketemu ya dengan Puri Nirwana mah belum pada ketemu ya, karena datangnya sebelum Lebaran ya. Jadi Lebaran belum ketemu ya. Masih dalam rangka saya sendiri silaturahmi nyampe ke tempat ini, dan juga masih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya Bu ya, atas segala salah dan khilaf mungkin itu. Nah, ibu-ibu jemaah rahmatullah, karena ini masih halal bihalal ya, bil halal ya, masih dalam rangka tadi kita ingin mah bersih, ingin mah fitrah, ingin mah suci ketika Idul Fitri, sesuai dengan di awal Ramadan sudah pada dipelajari bahwa ya idza jaa Ramadana, ketika datang bulan Ramadan gitu ya, kalau di Ramadan itu wa futihatul abwabul jannah, dibuka itu pintu surga kan katanya begitu ya, terus ditutup pintu neraka, diikat setannya. Makanya kalau nggak bersih mah abong nih ya, kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, terus setan diikat. Nah, berarti wajar kalau di bulan Ramadan teh kita tuh bener-bener membersihkan diri kita. Nah, pertanyaannya nih, sama ibu-ibu nih, Bu, kira-kira nih, kalau ibu-ibu sekali-kali ibu bohong ya sama anak, sama suami gitu. Ini mah tapi kayaknya ibu-ibu soleha tadi mah nggak ada ya, yang bohong sama suami nggak ada kali ya. Ada nggak Bu? Bisik aja Bu, nggak usah kenceng-kenceng. Ada ya? Nah, kira-kira kalau biasa yang disalahkan tuh siapa? Nah, tuh ketua baru, pinter banget ketua baru ya. Yang disalahkan tuh setan, bener gak? Setan nih ngegoda baik, gitu, bener gak? Kalau bulan Ramadan kita melakukan keburukan, mau nyalahin siapa? Ayo, nyalahin siapa ayo? Nyalahin siapa? Ayo bilang mau ngomong setan, kan setannya diikat. Menyebutin setan yang ngagoda kan diikat setannya ya. Tapi ternyata kenyataannya salah kita masih banyak ya, dosa kita masih banyak. Bahkan tetap itu karena mentang-mentang katanya kalau puasa mah tidur ge ibadah, eta sholatnya lambat gara-gara tidur, biarin tidur ge ibadah bulan puasa mah, bener gak? Tapi enggak, yang di sini mah enggak, ibu-ibu solihah enggak, yang belah sono ngajinya di sini. Yang belah sono ngajinya di sini gitu Minya. Ini juga tuh ya. Ya Allah. Nah, itu artinya setan itu adalah sifat yang selalu berada di diri kita. Ketika kita berlaku buruk, jangan nyalain setan. Itulah sifat diri kita ya, gitu ya Bu ya. Yang sifat setannya itu yang nempel di diri kita. Nah, artinya Bu, hari ini kita dibersihkan dengan Idul Fitri ini, dengan diakhiri di Ramadan itu dengan zakat fitrah, diakhiri dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan sebenarnya hari ini kita menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kesucian ini dengan ditutup hari ini ibu berkumpul di majlis ilmu. Majlis ilmu. Ya, di dalam majlis ilmu itu banyak majlis-majlis yang lainnya, Bu. Ibu tahu majlis artinya apa ya, Bu ya? Majlis ini Bu kan ya tempat duduk orang-orang yang pada deprok. Nih rata-rata kan majlis taklim deprok ya. Nah, ada yang pakai bangku. Makanya disebutnya majlis. Meskipun ibu duduk, ada juga ya yang katanya, kata ibu-ibu, ada Umi katanya yang majlisnya deprok juga. Katanya itu apa namanya Bang Emo katanya. Ibu-ibu jawabannya ampun dah. Katanya majlis juga, benar majlis juga. Ya, berarti coba artikan majlis deprok. Kata ibu-ibu jawab, tempat duduk orang-orang deprok yang mengucapkan berjanji. Begitu kata jawabannya. Ya Allah, itu ibu-ibu orang sono, itu belah sono Bu. Ya Allah, ya benar. Di dalam majlis ilmu ini ada beberapa majlis ya yang kita sayangi, yang kita cintai. Ya, majlis ilmu, tempat duduk deprok orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu. Di dalamnya satu. Ya, setiap majlis ilmu
baik majelis itu ibu ada perayaan di rumah. Kalau seperti ada yang 7 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang hitanan, ada yang nikahan, di situ juga terkumpul ibu mengundang majlis taklim. Berarti di situ sudah ada di dalam itu majlis doa. Coba artikan, berarti apa? Tempat berkumpul orang-orang yang duduk deprok bari pada menta. Ayo doa teh ngapain ya? Doa ngapain bu? Minta ya? Berarti bener bu, duduk deprok orang-orang yang pada minta. Dari tadi doa, ya Allah subhanallah ibu di majlis taklim nih bu, doa sudah dipanjatkan dari tadi. Berarti emang kita ini duduk deprok nih pada minta. Dari awal buka pengajiannya ibu tadi minta, sampai nanti selesai pengajiannya ibu minta. Meskipun kita sadar bu, di dalam sholat kalau ibu pelajari di dalam ilmu fikih yang memahami sholat tadi kata Tata Umi Aas, itu di sholatnya semua teh doa bu. Sebenarnya mah kalau habis sholat minta lagi teh malu Umi. Sudah banyak yang kita pinta di dalam sholat. Apalagi kalau Umi baca Robbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Apa itu artinya? Tuh ibu mah teh kumaha inget tahu doa. Yang tahu warfa'ni warjukni, tingkatkan derajatku, berikan rizki. Ya itu doang yang apalnya. Banyak. Adakah ketika sholat umi-umi bunda-bunda ketika sholat ya baca Robbik firli sampai nangis? Ada gak? Jujur ngacung aja nggak apa-apa, ntar dapat hadiah dari Umi Aas. Ya baca Robbik firli kalau dihayati, kalau dipahami itu nangis bu, banyak banget mintanya. Ada gak yang baca Robbik firli ini sholat sampai nangis? Kalau nggak ada bilang apa nggak ada biar cepetan ini waktunya. Nah gitu apa bu? Nggak ada. Ini saya pengen nguber-nguber waktu ini. Nggak ada, nggak sedia. Kira-kira ibu selesai sholat, terus ibu doa. Pas itu ibu tuh lagi banyak masalah banget. Itu doanya nangis gak? Ya berarti khusyuan sholatnya apa khusyuan doanya? Bukti ini harus dipelajari. Ini nih yang harus dibenerin nih. Berarti sholatnya jasad nih. Ya kalau sudah akidah itu sudah hati, sholatnya itu sudah hati. Terbukti kita mah sholat jasad. Sholat kita teh dikaitkan dengan rezeki, dikaitkan dengan sehat. Sehat jasad bukan. Rezeki jasad bukan. Jasad kita mah ya. Jadi wayahnya, doanya ketika Allah ya qala rabbukum, maka berkata Tuhan kita semua, uduni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Kok kita kalau berdoa udah sampai nangis-nangis kok masih belum dikabul juga ya? Nah ini, jadi keikhlasan kita teh sebenarnya mah belum tertata ikhlasnya. Sulit bu untuk menjadi orang yang ikhlas, sulit bu untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Kita hidup cuman bisanya saya kurang ini, ya Allah saya kurang ini, kurang yang dikatakan kepada Allah. Kira-kira malu apa malu kita itu begitu? Sebenarnya mah malu bu. Makanya saya mah sekarang kalau habis sholat udah dengan zikir aja yang banyak daripada banyak minta. Era bumi minta mulu sama Allah udah dikasih segalanya bu. Sudah semuanya oleh Allah dikasih. Tapi kita tetap minta. Jadi tetap sholat kita dikaitkan dengan jasad kita, ya, ke doa. Nah, ibu-ibu jamaah Allah, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini adalah menjadi senjata bagi kita seorang mukmin. Ya, tanpa doa apa artinya usaha kita? Ya, itu doa juga harus usaha juga kudu doa. Itu senjata kita karena astajib lakum kata Allah. Silakan ibu minta, Allah maha kaya, maha semuanya ibunya. Tuh ibu-ibu jamaah Allah, terkait dengan doa ada 3 posisi atau apa ya yang orang-orang itu yang doanya itu dimustajabah gitu. Salah satu da'watil mustajabah. Ada 3 doa yang dimustajabah. 3 karakter orang yang dimustajabah doanya. Yang pertama ada waktu doa orang tua liwalidih.
waladi liwalidi. Jadi orang tua terhadap anaknya, doa ibunya, doa ayahnya terhadap putra putrinya, itu yang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu mah, apalagi kalau ibu mah seucap-ucap dari ibu itu disebutnya doa, meskipun bentuknya sumpah. Jadi ibu mah bu nggak kata nyumpahin ke anak ketika kita lagi kesel ke anak, sok tanya nonton sok ucap-ucapnya ibu-ibu teh, ya biarin nih kalau ngelawan mah sama mama biar begini kamu. Sok kalau anaknya hujan-hujanan ke ibu, bu kalau anaknya hujan-hujanan kesel apa kesel bu? Ya bu, siapa itu kalau anaknya hujan-hujanan kesel? Ibu dulu lagi kecil inget gak hujan-hujanan tersep? Nah anaknya sekarang dilarang hujan-hujanan, ayo. Itu masa kecil yang sangat membahagiakan hujan-hujanan teh. Ibu sekarang mah saya mah pengen hujan-hujanan era bu. Pengen bu hujan-hujanan kayak anak-anak bu lari-larian resep banget. Masa kecil saya kata hujan-hujanan, sekarang tidak nemu lagi. Makanya biarkan ya. Ibu yang bijak biasanya kalau mau hujan-hujanan, biasanya kalau yang bijak dengan yang kagak nggak bijak, kalau nggak bijak begini, jangan hujan-hujanan, ntar kamu sakit. Suka begitu gak bu? Doa apa sumpah itu jadinya? Doa itu padahal nyumpahin ibu, hujan-hujanan sakit nyumpahin ibu anak itu, tapi tidak ada sumpah jadi doa. Truk beneran anaknya hujan-hujanan, pas pulang hujan-hujanan langsung hacim. Tuh kata mama G, udah perasaan paling pintar tuh mama nih, udah paling merasa masih bener itu nyumpahin anak kata dia bener itu. Tuh kata mama G, tadi jangan hujan-hujanan, kamu hujan-hujanan bersin kan, sakit kan? Kata emaknya lagi, kalau sudah sakit siapa yang repot? Ini nih mama. Anaknya bengong G, kata anaknya kalau ngejawab, jadi yang nyumpahin kalau hujan-hujanan sakit siapa ya? Yang nyumpahin hujan-hujanan nanti sakit siapa? Yang disalahin siapa? Anaknya juga. Ya Allah bu, itu anak berontaknya kayak apa bu? Coba kalau bijak mah ya biarin dia hujan-hujanan, tapi hati-hati kalau lagi hujannya lagi banyak meledek jangan sayang ya gitu paling juga biarkan. Makanya saya ngurus anak yang dua yang sudah nikah tuh beda dengan yang sekarang si Ade, karena belum guru TK dulu teh, sekarang sudah guru TK. Yang dua mah udah paham. Jadi mau kotor-kotoran teh mau ngapain enggak dilarang si Ade. Bahkan dari bayi saya mah sudah dibawa hujan-hujanan bu. Ya bayi bu, bayi dibawa nih bu keluar hujan-hujanan sengaja. Dari ini dikenalkan. Jadi sampai sekarang bu kalau hujan 3 kali sehari, ya 3 kali anak saya hujan-hujanan. Alhamdulillah. Karena sugesti sayanya enggak biarin kalau hujan-hujanan sakit, enggak. Karena doa ya bu ya. Nah doa ibu hati-hati ya bu ya. Nah gitu ya. Nah, yang keduanya adalah da'watul musyafir. Doanya para musyafir. Doa orang-orang yang di dalam perjalanan itu dimustajabah doanya. Da'watul musyafir. Gitu ya. Kayak sekarang nih, bunda-bunda kan ngundang nih. Umi ngisi ya di BKMT. Umi ngisi ya di Ataufik. Ya di Purinir mana ya rata-rata ya. Sekarang nambah lagi alhamdulillah nanti silaturahmi dengan Al Ansor ya di minggu keempat. Alhamdulillah subhanallah nambah keluarga nama saudara ya bu ya. Alhamdulillah. Nah ketika dalam perjalanan ini anggaplah dari Taman Raya ke sini meskipun nggak jauh tetap perjalanan musafir. Apalagi kalau dilihat orangnya mah ngomongnya kayak belepetan nama Sunda ya. Apa belepetan nama Sunda campur aduk baik ya. Nah ini orang Sunda aslinya Garut. Cuman berangkat barusan nggak dari Garut, ya dari Taman Raya tetap musafir. Makanya dengan harapan, Umi doain majlis taklim ini, Ustazah doain majlis taklim ini, insya Allah karena musafir. Jadi ibu teh butuh doa kepada musafir, itu orang yang dalam perjalanan. Seperti kemarin bunda-bunda umi-umi yang datang ke saya ke Taman Raya, Umi doain saya, ya kan? Itu kan ibu-ibu majlis taklim kalau datang ke rumah buruk. Ya, sok Umi doain dulu, saya doain, minta doanya. Padahal mah di situ kan saya aja minta doanya. Umi Salwa, Umi sama, Umi juga minta doanya. Lihat ini yayasannya, lihat ini lembaga saya, doain lembaga saya, doain keluarga saya, doain anak-anak saya
Saya minta ke jemaah yang datang, subhanallah. Makanya guru itu bahagia ketika anaknya itu hadir. Orang tua guru mah, ya anaknya hadir, nggak usah repot-repot bawa apa-apa, hadirnya aja deh subhanallah. Doanya udah subhanallah. Saya dapat dari doa bunda-bunda kalau hadir ke tempat saya, bunda-bunda teh, umi-umi teh musyafir di tempat saya, insya Allah saya yakin doanya dimustajabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi kita tuh yang dari muhajirin musyafir ke sini di dalam perjalanan ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan kita semua hari ini dimustajabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dipercepat ya. Yang ketiganya yaitu da'watul maghdubi, doa orang yang teraniaya. Nah, ketiga ada doa orang yang teraniaya. Belah sini ada yang lagi merasa teraniaya. Kalau ada yang lagi teraniaya, saya mau minta doanya gitu. Umi, yang belah sini ada yang lagi teraniaya. Umi, bunda yang di luar, ada yang merasa lagi teraniaya enggak? Saya pengen maju ke situ minta doanya, beneran. Lah, dakwatul mustajabah di mustajabah. Ya, orang yang teraniaya. Cuman sayangnya kalau perempuan itu sehari-harinya Umi merasanya teraniaya. Sok di rumah merasa enggak yang teraniaya bunda, umi, atau ayah? Ayo. Dah si ayah mah jarang tuh ngomongin saya teraniaya sama istri saya, jarang. Tapi ibu-ibu mah sehari-harinya, ya Allah di rumah teh capek banget, saya mah dianiaya banget rumah tangga teh. Ya Allah, nyuci saya, masak saya, ngurusin anak saya, kudu nyari duit juga saya mah online, ya Allah gitu ibu teh. Teraniaya banget saya teh. Begitu gak Bu kira-kira? Dah si ayah mah jarang ibu, jarang si ayah mah. Emang kita perempuan suka merasa teraniaya. Nah, di sini teraniayanya jangan menurut diri kita sendiri. Kalau menurut diri kita mah teraniaya baik. Ya, ini mah teraniayanya menurut Allah, catatan Allah teraniayanya. Ya, kalau benar-benar teraniaya itu doanya diijabah. Ada suatu saat, ini mah emang bukan ngomongin orang sini, bukan ya. Bukan, tapi ini memberikan contoh. Artinya mudah-mudahan gibah pun gibah yang diperbolehkan karena kita nyari solusi. Contoh, ya, ada ibu-ibu ya yang merasa dianiaya oleh suaminya. Merasa, bukan dianiaya tapi merasa, ya. Suaminya mau berangkat kerja sampai begini kata-kata istrinya teh. Biarin, jor berangkat kerja. Biarin di jalanan biar ketabrak sama motor. Ya ada yang begitu gak ibu-ibu? Ada, tapi nggak di sini. Tadi kembali ya, contoh ada. Ya, ternyata sampai pulang suaminya masih sehat. Udah didoain gitu, katanya orang saya lagi teraniaya, gitu didoain, geningan nyampe masih selamat baik. Berarti emang tidak teraniaya, cuma merasa sendiri. Tetapi ketika kita benar-benar merasa dianiaya, disakitin, diapain ibu oleh suami, ibu seucap-ucap karena itu kalau kata orang Sunda mah jadi cenat ya tajam tah lidahna teh Bu, letahnya teh tajam orang-orang yang lagi teraniaya mah. Ya, ibu bener-bener dianiaya oleh suami, ibu keceplosan doa, biarin biar celaka di jalan. Ya Allah, bener. Tring bunyi HP ibu, pasti angkat. Allah dari rumah sakit Bu. Bener duit siapa? Yang keder siapa? Enak kan? Kita doain terhadap suami yang memberikan aniaya terhadap kita. Justru nih positifnya ambil, jangan diambil negatifnya. Ketika ibu lagi dianiaya oleh siapapun, ya ambil doa yang baik. Doa yang buruk sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul saja, makanya ibu lihat di surat At-Taubah. Kan nggak pakai Bismillah surat At-Taubah ya? Karena emang Rasul tidak boleh, meskipun dalam keadaan menderita, ya di dalam peperangan kalah banyak orang Muslim, tapi Rasul tidak boleh berdoa untuk orang yang kafir itu, berdoa jelek, dilarang oleh Allah. Hanya Allah yang bertugas itu memberikan qudrah dan iradah yang baik ataupun yang buruk, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu ya Bu ya.
Jadi doa yang teraniaya. Kalau ibu lagi teraniaya, doain bu, ya Allah mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim biar pada dijadikan orang-orang yang solihah. Ya Allah mudah-mudahan majelis taklim biar semakin berkah. Ya Allah, itu ya bu. Nah kalau ada yang teraniaya begitu ya bu doanya ya bu ya. Nah, Umi doain juga gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan guru saya, ibu saja pokoknya Allah, pembina kita Umi Aas. Tuh, kalau ibu lagi teraniaya itu di mustajabah bu doanya insyaallah ya Bu ya. Tuh. Jam berapa tuh? Ini masih resep apa kagak sih ngaji? Aduh, saya nih masih resep soalnya nyampaikinnya mah nih masih jauh banget, tapi waktunya nih. Belum ya? Masih ya. Lanjut. Dicolek nih, takut kebablasan. Kalau tukang ngomong mah ngomong tersep. Jadi sok cara tahu waktu gitu. Begitu HP-nya kan disimpan, nengok lagi ke situ. Ya, colek ya. Nah, kita lanjut dulu. Itu doa, dari doa tadi. Ini di majlis ilmu tadi ada majlis doa. Selanjutnya di sini adalah majlis zikir. Tempat duduk orang-orang tempat duduk deprok, orang-orang yang pada inget. Kalau tadi doa mah pada minta, kalau sekarang pada inget. Zikir teh inget. Ibu-ibu teh terkadang jemaah teh kalau ngingetin zikir teh gini yang disebut zikir gini, la ilaha illallah. Nah eta ge zikir teh. Zikir mah inget, ya zikir mah inget. Ingatnya mah dengan sholat, zikir. Bahkan hari ini ibu tanpa mengucap tasbih, tahlil, tahmid, hanya duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru, ibu sudah termasuk zikir. Tanpa sengaja ibu teh dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok ibu di rumah jarang bu bari masak kayak gitu, ibu setelnya di YouTube deh. Saya setel mamah dedeh bari masak teh. Suka gak bu begitu? Suka mah suka, tapi jarang-jarang gitu ya. Nggak pasti lah gitu. Ya jarang inget. Apalagi sekarang ibu wayah gini nih, sore-sore ba'da asyar kalau nggak ngaji, ada yang ujuk-ujuk buka surat Al-Imran tadi ayat 12 yang dibaca oleh Bunda mana tadi? Umi. Ada yang begitu, sore-sore ibu buka Quran di rumah gitu. Ada bu, nggak ngaji nih, nggak ada pengajian nih di rumah, tiba-tiba ambil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pocah begelikan ke sorangan ibu, jam 4 sore. Ada gak bu? Jarang kali yang ada ya sore malah repot ibu mah. Belum masak, belum mandiin anak, belum sholat asar gak lambat. Paling banyak ibu-ibu sholat asar yang lambat. Repot sama masak, repot mengurus anak, belum nyuapin anak, belum mandiin anak. Sholatnya ketinggalan. Boro-boro ujug-ujug gaji. Tapi apa yang terjadi di majlis taklim Luqmanul Hakim sore ini? Ibu dengan sigapnya ya dibaca Al-Quran. Apalagi tadi disampaikan bahwa ketika dibaca Al-Quran, fastami'u wangsitu, dengarkan, diam, la'alakum turhamun. Gitu bu. Ketika dibaca Al-Quran, bagus itu yang situ tadi sampaikan dulu. Kalau perlu dibaca itu ayatnya. Ya, kita beli Al-Quran, fastami'u wangsitu la'alakum turhamun. Cuman itu bu, ketika ibu mendengarkan baca Quran mah, wangsitu, diamlah. Allah marah itu teh dengan fi'il amarnya, merintahkan untuk kita diam, ya. Terus fasami'u, maka dengarkanlah. Maka la'alakum turhamun, kamu semua akan mendapat rahmat dari Al-Quran yang dibaca tadi. Itu prinsip Al-Quran. Makanya cakep ini, ya. Sama sih, subhanallah emang Umi kalau di wilayah-wilayah perumahan itu rada bisa diatur ibu-ibunya teh, narurut sama guru teh. Subhanallah, ya. So ada ibu mah tuh ngaji jika nama ntar pulangnya kalau ditanya tadi disampaikannya apal KB jika nama nih. Kalau disuruh gantian ke ceramah bisa jika nama ibu-ibu nih. Lah saking seriusnya lihat ngajinya, subhanallah. Ya. Amin ya bu, didoain sama guru. Ya bu ya, amin. Kan gitu bu, doa mudah-mudahan ya bu ya. Nah, karena ibu mah emang serius, insya Allah tadi dibaca Quran dia emang begitu bu, subhanallah. Karena ibu ingin mendapat rahmat. Nah, di sini makanya ibu, subhanallah, ibu pun bersyukur. Hari ini ibu yang bisa duduk di pengajian hari ini, sujud syukur bu. Bersyukur kepada Allah, tidak banyak ibu yang dikasih kesempatan sore ini.
banyak yang sibuk, banyak yang begini, tapi ibu hari ini di sini menjadi orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan duduknya, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan mendengarkan tausiahnya, mendengarkan sambutan-sambutan dari para ketua yang subhanallah, ya, para ketuanya, pembinanya yang subhanallah itu sudah mencontohkan yang terbaik buat jemaahnya, subhanallah. Tidak ada kata apa lagi, cuma kata alhamdulillahirabbil alamin. Majlis zikir. Mudah-mudahan hari ini yang berkumpul sesuai dengan firman Allah, bahwa dengan kita zikir, ala bizikrillah tatmainul qulub, ya. Hanya dengan zikir kepada Allah membuat hati kita tenang. Pertanyaannya, tenang nggak hari ini? Ingat ke rumah nggak? Yang benar. Ingat suami nggak? Jangan bilang kagak, ntar diomelin sama suaminya. Nah, ini gara-gara ngaji di Manula Hakim nggak ingat suami katanya ya. Nih artinya hari ini jadikan ini majlis yang penuh dengan ketenangan. Kalau hari ini ada ibu yang tidak tenang, artinya kalau kata anak sekarang mah galau. Tuh, saya mah udah bergaul dengan anak muda, Bu, ada remaja, jadi saya mah tahu galau. Ibu tahu galau? Ada yang galau, Bu, hari ini? Kalau ada yang galau, tanya pada hatimu, ada apa denganmu? Nyanyian siapa, Mi, itu, Mi? Kayaknya mah nyanyian deh, itu udah cuma ngapal. Nyanyian apa, Bu? Nyanyian siapa, Bu? Hah? Hah? Tuh, apal banget ibu-ibu mah Ariel, beneran, enggak? Lah, ya bener, ya. Kalau tidak tenang, ada apa sih denganmu hari ini? Harusnya ini lagi zikir itu jelas. Ayatnya di surat Ar-Ra'd jelas sekali. Bahwa dengan zikir kepada Allah membuat hati kita itu tenang. Jadi kalau ibu berada duduk di majlis ilmu selama 1 jam, selama 2 jam, hati ibu tidak tenang, geser sono, masuk ke tempat. Ini ustazah ngomong baik, kapan udahannya sih? Udah sore, ge. Nah, kalau kayak begitu teh bagaimana ya? Nah, itu makanya mudah-mudahan jadikanlah majlis ilmu ini sarana zikir kita untuk membuat ketenangan batin kita. Kalau ada galau di rumah, tuh jangan malah ngaji ya Mia. Biasa ibu-ibu mah kalau galau kan ini nempel koyo, sini koyo, di jidat koyo. Ibu ngaji ya Bu, lagi pusing lihat koyo mulu di ini saya tuh. Pusing saya, nggak mau ngaji saya. Di Purinirwana mah jangan. Kalau pusing, koyo mah no way, ngaji. Saya mah obatnya kalau pusing di rumah ngaji. Kalau nggak punya duit ngaji nggak Bu? Bener Bu? Ngaji. Kayaknya Bu kalau nggak punya duit ngaji deh gak semangat Bu. Kata, Bu, zikir membuat tenang, ya. Tapi ibu kalau nggak punya duit tenang nggak? Kalau punya duit tenang nggak? Berarti yang bikin tenang teh zikir apa duit ya? Umi kumaha? Duit namanya yang membuat tenang mah. Jadi, Mi, jadi begini beren Mi, BKMT Purinirwana. Kalau ngaji di BKMT pulang dapat semangkok beras 10 liter, bumbu apa? Minyak. Ya Allah, nggak muat kayaknya Lukmanul Hakim. Nggak muat ya Lukmanul Hakim. Jangan nggak muat Lukmanul Hakim, kasihan panitianya. Nggak muat. Lah iya, orang ngaji dapat beras 10 liter, dapat minyak 2 liter, terus dapat gula, dapat teh. Itu mau udah bener. Ini jadi mikirin siapa yang mau ngasihnya ya? Mikirin siapa yang mau ngasih? Mau repot nih, Bu. Zikir yang membuat tenang, tapi nggak punya duit juga nggak tenang. Tapi punya duit kita tenang. Ibu punya duit nih sekarang nih, banyak duit nih, tapi sakit, tenang nggak? Bukti bahwa duit tidak selalu membuat kita gitu ya. Sebenarnya kembalikan ketenangan itu, diciptakan, jangan dicari mah nyari duit saya biar tenang, sakit nggak tenang juga. Ibu mau ke majlis lain, saya biar tenang, tetap nyari.
tapi ciptakan dimanapun ibu berada, ciptakan ketenangan itu, ciptakan kesenangan itu di situasi apapun, dimanapun kita berada. Jadilah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan membuat kita tenang, ya. Tuh zikir. Nengok lagi, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Zikir baru berapa majlis? Majlis ilmu, majlis apa tadi? Majlis doa, majlis zikir. Terus satu lagi majlis silaturahmi. Yang tempat duduk deprok orang-orang yang ingin bertemu, bermusyafahah, saling memaafkan. Ini di sini majlis silaturahmi. Insya Allah di sini bertemu dari mulai ketuanya, DKM-nya, terus jemaahnya semua. Karena kalau orang-orang yang banyak bersilaturahmi, insya Allah umurnya panjang, ya. Terus juga dikasih rezekinya yang berkah, ilmunya yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu silaturahmi, ya. Nah, di situ juga lihat kita dari hadis Rasul dengan adanya silaturahmi, ya. Hadis Rasul itu sudah dilakukan oleh para orang tua kita. Kalau lebaran orang tua kita tuh pada nyorong. Orang perumahan ngerti nyorong mungkin nih. Nyorong mah bahasa orang Karawang. Orang Karawang sok nyorong. Nyorong teh geningan. Kalau masak, kalau lebaran nih. Jadi dari yang kakak ngasih ke dari yang adek ngasih ke kakak. Pabaliut teh tarantang geningan patuker-tuker. Sok di kampung kandang di wilayah masih itu nyorong. Orang perumahan tuh nyawa nyorong nggak ada nyorong ya. Enggak ya. Tapi kalau di kampung masih bu nyorong. Artinya beginilah. Di samping nyorong makanan, silaturahmi juga tertata. Ya, nah ada mie-nya, guru mah yang jalan ke jemaahnya nggak ada. Tanggal 1 saya nggak pulang kampung. Ya, jadi saya open house di rumah itu tanggal 1. Jadi Umi nggak kemana-mana Mi. Dari perumahan Taman Raya semuanya ya pusatnya ke saya, orang suhunya, orang paling tua juga dituain gitu ya, gurunya juga ya udah. Nah itu artinya nyorong di situ. Kadang ada kalau nyorong mah terserah mau nenteng tuh enggak, biasanya mah dari anak ke ibu tuh nyorong. Ya sok di kampung juga ngumpul tadi yang tertua, yang muda mah nggak didatengin. Ini sudah diajarkan sebenarnya sejak di hadis Rasul. Laisa minna kata Rasul, tidak dianggap sebagai umatku man lam yu'akir kabirona, barang siapa yang tidak menghargai yang lebih besar. Tuh makanya kalau lebaran kita dari yang muda ke yang tua, benar ya, yang muda ke yang tua mah diem kayak di rumah, biarin mereka yang pada datang. Tidak ajarkan karena begitu bahasa hadis, tidak dianggap sebagai umatku kata Rasul kalau kita tidak menghargai yang dewasa. Artinya di sini ada Umi Aas ya, ada orang tua kita, udah anaknya orang sesepuh nih Umi Aas ya di Purini Warna, orang tua kita, sepuh kita, saudara kita ya, guru kita juga. Akhirnya ibu teh pada silaturahmi ke rumah beliau gitu ya, beliaunya biarkan deh di rumah. Nah terus yang keduanya, laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku. Tuh. Lam yarham sogirona, yang tidak bisa menyayangi yang lebih kecil. Kan begitu ya. Kalau di Majlis Taklim di sini mah belum ada yang nenek-nenek ya. Sama kayak di perumahan Taman Raya belum ada yang nenek-nenek. Udah sih, tuh ada sih ibunya. Ini udah yang sepuh alhamdulillah. Sok seneng sama kalau ada sepuhnya teh. Gitu. Jadi kita teh kayak ada orang tua gitu. Ada yang sepuh. Tapi itu mah masih cantik neneknya. Ya. Yang sepuh tuh kita teh ya Bu ya. Jadi kalau di majlis taklim ada yang sepuh seneng gitu ya. Ada yang menaungi kita lah. Nah, jadi nih yang sudah sepuh sayang kepada yang masih muda. Nah, terus lam ya'rif li'aliminah haqqahu, tidak dianggap sebagai umatku bagi orang yang tidak mengetahui hak para alim ulama. Ya, banyak ada hak para alim ulama berbeda dengan jemaah. Sok tuh sudah disiapkan.
Guru belum nyampe, ada yang berani duduk di sini? Ada yang berani gak? Ini kosong nih. Ada yang berani gak duduk di sini? Nggak ada kan? Meskipun acara di rumah, terkadang pada ibu-ibu pada subhanallah kalau sama guru Umi kayak begini nih, dibedakan. Kalau acara di rumah dibedakan, ini ada meskipun karpet sama tapi ada sejadahnya. Jadi jemaah teh, ini ada sejadahnya, jangan didudukin, itu buat guru. Begitu gak Bu? Begitu kan? Tuh, jadi ibu-ibu teh memahami hak seorang guru mana? Hak seorang guru lebih dihormati, dihargai, meskipun subhanallah guru-guru ngaji, para ustadz, para ustazah, para ulama, no way dengan penghargaan, tidak ingin dihargai. Emang berapa harga kita? Tidak Bu, tidak ingin. Justru kita akan lebih kelewat jika nyama bakal dihukum. Ya Allah, tapi sampai ya. Jadi yang terakhirnya yaitu hak seorang alim ulama. Jadi wajar kalau para alim ulama ada berbeda. Meskipun catat garis bawahi, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru tidak ingin dihargai karena mereka pun harga beliau berapa kalau ingin dihargai. Cuman itu mah dihargainya karena sudah patokan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah Allah, bukan tidak resep, bukan tidak sayang ya, bukan tidak cinta sama pengajian, karena emang waktu juga yang memisahkan kita. Jadi kita tutup pengajian kita sore hari ini. Ya mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, saya mah tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut saya ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bunda-bunda, umi-umi, termasuk saya sendiri bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini lanjut, ada yang doa? Umi ada yang doa apa gimana? Oh lanjut ya? Oh ya udah tuh, biar cepat ya. Mari Umi, bunda-bunda, kita sama-sama angkat dua tangan kita untuk sama-sama berdoa. Kita sekali lagi mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalika karimih wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Barokah ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.